Ya, di garis besar hari ketiga, poin B. Dalam ministri rajanya, bagi pendirian kerajaan surgawinya, dalam tahap inkarnasinya, Tuhan Yesus menganggap dirinya sebagai pertama tabib, kedua gembala, dan ketiga sebagai tuan dari tuayan. Ya, kemarin kita membicarakan perkembangbiakan benih atau gen kerajaan. Nah, sekarang sepertinya gitu kayak lari ke perkara lain, yaitu tentang Tuhan sebagai tabib, sebagai gembala, dan sebagai tuan tuayan. Kalau sebagai tuan dari tuayan itu masih nyambung ya dengan yang kemarin. Sepertinya tuh tabib dan gembala itu konteks yang lain. Tetapi sebenarnya perkara menjadi tabib dan gembala itu masih ada di dalam konteks Romawi pertama ya, yaitu tentang perkembangan benih atau gen kerajaan. Kristus sebagai tabib dan sebagai gembala itu adalah suatu proses perkembangan benih dan gen itu sampai pada akhirnya dituai oleh tuan yang memiliki tuayan. Jadi hari ketiga ini masih tentang perkembangan benih atau gen kerajaan. Masih ada di dalam Romawi yang ke-1. Ya, proses untuk menuju penuaian benih atau gen kerajaan itu adalah penyembuhan yang dilakukan oleh sang tabib dan penggembalaan dari seorang gembala. Ya. Baik sebagai tabib maupun sebagai gembala, konsepnya masih menyatu ya, yaitu tabib dan gembala akan membuat kita semua kaum berimannya menjadi orang-orang yang disebut di dalam Wahyu 14 ayat 4, yaitu 144.000 orang itu yang mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Inilah yang akan dicapai oleh penyembuhan dari tabib dan penggembalaan oleh gembala. Kita semua akan mencapai taraf menjadi sama dengan 144.000 para pemenang pertama itu. Ya, 144.000 orang itu ada di Wahyu 14 ayat 1. Ya, mereka itu adalah sekelompok orang yang matang secara sempurna di tahap yang pertama ya. Mereka itu adalah orang-orang yang pertama mencapai taraf kesempurnaan. Nah, kita orang-orang yang berada di luar
144.000 orang itu, ya semoga di antara kita ada yang termasuk di sana kalau Tuhan Yesus segera datang. Tetapi walaupun kita adalah orang-orang yang berada di luar kelompok 144.000 orang yang sempurna itu, pada akhirnya kita akan sama dengan mereka, ya. Pada akhirnya kita akan sama dengan mereka. Dan itu semua dikerjakan oleh penyembuhan yang dilakukan oleh sang tabib dan penggembalaan oleh sang gembala kita. Kita semua akan disembuhkan, saudara-saudari, sampai taraf, ya, sampai taraf apa? Tidak bercela. Kalau saudara-saudari baca ayat yang kelima, Wahyu pasal 14, 144.000 orang itu tidak bercela, ya, tidak bercela. Itu sebetulnya rencana Allah di dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 27, ya. Di dalam ayat-ayat itu Allah merencanakan gerejanya, ya, harus mencapai kudus dan tidak bercela, tanpa cacat, tanpa kerut. Gereja akan seperti itu endingnya, ya. Kita akan seperti itu endingnya. Hanya saja yang pertama mencapai kondisi sempurna semacam itu adalah 144.000 orang itu yang masih hidup ketika Tuhan datang kembali. Ya, jadi frase tidak bercela di dalam Wahyu pasal 14 ayat 5 tentang para pemenang itu berarti tanpa cacat, tanpa kerut, sempurna dalam kekudusan Allah, seperti yang di Efesus 5 ayat 27. Ya, mereka telah mutlak kudus bagi Allah. Mereka telah dijenuhi seluruhnya oleh Allah, ya. Baik itu roh, jiwa, dan tubuh mereka. Seperti yang di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Doanya Paulus, ya. Dan ini semua adalah dilakukan oleh penyembuhan dari sang tabib dan penggembalaan dari sang gembala. Ya, tetapi saudara-saudari, karena kelicikan iblis, walaupun cerita Alkitab tentang Kristus sebagai tabib itu sangat terkenal, tetapi maknanya sungguh sangat tersembunyi. Ya, kondisi orang-orang Kristen pada umumnya, kalau di dalam kekristenan ya sudah pasti, tetapi di tengah-tengah kita pun pada umumnya mungkin kita kurang percaya gitu, bahwa kaum beriman, bahwa kita itu bisa disembuhkan oleh sang tabib, oleh suplai dari gembala, sampai kepada taraf tak bercacat, tak berkerut, sampai taraf sempurna dalam kekudusan Allah. Mungkin kita merasa itu sesuatu yang terlalu sulit, nyaris mustahil. Itu semua adalah kondisi kebanyakan orang Kristen hari ini. Ya, secara umum, khususnya orang-orang di kalangan kekristenan, mereka hanya tahu pekerjaan pengampunan dosa. Mereka hanya tahu juru selamat itu
melakukan pekerjaan pengampunan dosa, hanya itu. Walaupun cerita tentang Tuhan Yesus sebagai tabib itu sangat terkenal, tapi mereka tidak menyadari gitu bahwa sang tabib itu akan membuat kaum berimannya sempurna. Ya, disembuhkan itu dari penyakit berbuat dosa. Ya, bukan kesembuhan jasmani yang terpenting. Itu kan sementara. Tubuh disembuhkan, nanti masuk lagi liang kubur. Kesembuhan dalam keempat Injil sebetulnya itu gambaran, itu hanya ilustrasi dari kesembuhan yang sejati, yaitu kesembuhan dari penyakit berbuat dosa. Nah, kondisi umum dari kekristenan itu tidak percaya bahwa kaum beriman tuh bisa sempurna seperti yang Tuhan katakan di dalam Matius 5 ayat 48. Bahwa kita tuh harus menjadi sempurna seperti Bapa kita yang di surga. Artinya kita bisa tidak lagi berbuat dosa, disembuhkan sempurna sampai tidak lagi bisa berbuat dosa. Ya. Kita ditransformasi. Dulu mungkin kita seperti ikan yang nyaman-nyaman saja hidup di dalam laut yang asin. Tetapi setelah ditransformasi, kita menjadi makhluk darat. Disuruh berbuat dosa lagi nggak bisa. Dipaksa masuk ke dalam air laut yang asin malah mati. Demikianlah keadaan orang-orang yang sudah disembuhkan. Bukannya nggak mau lagi berbuat dosa, bukan nggak mau, ya, tetapi memang sudah nggak bisa gitu. Dicemplungin ke dalam dosa itu kayak makhluk daratan dicemplungin ke air, tersiksa gitu. Sudah sempurna, nggak bisa lagi hidup di dalam dosa. Itulah pekerjaan sang tabib dan supply dari sang gembala. Ya, cuma secara umum orang-orang Kristen pada umumnya itu tidak percaya bahwa mereka bisa disembuhkan sampai taraf tidak lagi berbuat dosa. Inilah pekerjaan sang tabib. Inilah pekerjaan sang gembala yang menyuplai kita dengan makanan sehat. Tuhan Yesus. Ya, sebagai pengetahuan Anda dan saya, kita harus menyadari bahwa ada dua golongan orang atau dua golongan aliran utama di dalam kekristenan, yaitu golongan pertama itu yang mempercayai konsep tahayul, ya, bahwa jikalau orang Kristen itu meninggal dunia, maka mereka akan otomatis gitu menjadi kudus. Ini tahayul, saudara-saudari. Mereka menganggap kematian itu secara otomatis akan membuat mereka menjadi kudus, menjadi serupa dengan Yesus. Ini banyak sekali orang-orang Kristen yang percaya ini. Bahkan pendetanya pun ngajarin seperti itu. Itu konsep takhayul, saudara-saudari. Ya, tanpa mereka sadari, mereka tuh mempercayai bahwa tidak peduli di bumi ini mereka hidup seperti gadis bodoh atau gadis bijak, nggak ada perbedaannya. Pokoknya kalau mereka mati, mereka akan menjadi gadis bijak gitu.
menjadi serupa dengan Kristus. Ini satu kebodohan yang sungguh-sungguh akibat pekerjaan kelicikan si iblis, saudara-saudari. Ketahayulan yang parah. Saudara-saudari, jika kita mati sebelum matang, jangan mengira kita akan tiba-tiba jadi matang, jadi sempurna, jangan. Jika kita mati sebelum matang, kita akan dibangkitkan dalam keadaan yang belum matang, gitu. Menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita harus takut, ya, meninggal dunia dalam keadaan yang belum disembuhkan oleh sang tabib. Kita harus takut meninggal dunia dalam keadaan kekurangan suplai dari sang gembala, sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan yang belum matang. Kita harus takut itu. Ya, saudara kita mengatakan di dalam pelajaran hayat Wahyu, ya, dikatakan jika masalah Anda dengan Tuhan tidak dibereskan sebelum kematian, maka masalah itu, ya, tidak akan beres. Masalah itu tetap ada ketika Anda menghadap Tuhan. Ya, masalah di sini sebetulnya bukan perbuatan dosa, tetapi ketidakmatangan Anda. Itu masalah kita. Masalah terutama kita itu adalah ketidakmatangan kita. Kekurangan suplai dari sang gembala, kekurangan pekerjaan atau kekurangan obat dari sang tabib. Nah, itu golongan pertama yang menganggap seperti itu, yaitu mereka akan otomatis menjadi kudus kalau mereka meninggal dunia. Nah, golongan yang lain mempercayai bahwa kalau mereka berdosa di bumi, dosa dibawa kepada masa yang akan datang dan mereka bisa masuk neraka. Nah, kedua-duanya pun ini tahayul, saudara-saudari. Sedangkan kita percaya keselamatan itu kekal. Kita tidak mungkin bisa masuk neraka lagi. Tetapi kita bisa masuk ke dalam neraka pendisiplinan. Pendisiplinan 1000 tahun itu di dalam Markus pasal 9 disebut sebagai neraka, sebagai Gehenna. Ya. Oh Tuhan Yesus. Jadi betapa pentingnya pekerjaan dari sang tabib itu. Betapa pentingnya penggembalaan dari sang gembala itu. Agar kita bisa dituai ketika sang empunya tuaian itu datang. Nah, karena itu kita memerlukan apa? Kita memerlukan Injil. Sebelum kita memberitakan Injil, kita sendiri memerlukan Injil. Sebetulnya memberitakan Injil itu hasil spontan dari kita menikmati Injil. Kemarin kita sudah membahas, Injil itu adalah benih Allah sendiri. Ya, Roma 1 ayat 16, Injil itu kekuatan Allah. Kenapa? Karena Injil itu adalah benih Allah sendiri. Ya, jika kita memberitakan Injil, ya, oleh roh kita sendiri menikmati Injil yang sejati, Injil yang hidup. Ya, maka Injil itu akan menjadi hidup di dalam kita. Bahkan Injil itu kemarin kita sudah bahas, itu adalah sperma dari Allah sendiri. Dengan sendirinya akan menghasilkan buah-buah di dalam kita. Sebetulnya inilah pekerjaan dari sang tabib itu. Obatnya itu adalah Injil sebetulnya.
Ya, kita sering mengatakan bahwa obatnya adalah hayat. Obatnya adalah Kristus sendiri. Tetapi kurang real gitu, saudara-saudari. Terdengarnya tuh, walaupun itu mutlak benar ya. Obat dari sang tabib itu adalah hayat. Obat dari sang tabib itu adalah Kristus sendiri. Itu mutlak benar, tetapi kurang real. Secara realnya, obat itu sebetulnya Injil atau firman. Kalau Anda dan saya menikmati firman yang sejati, firman hayat, firman yang hidup, itulah yang menyembuhkan kita. Karena itu saudara-saudari, kebutuhan kita itu firman. Menikmati firman, membagikan firman. Jangan takut membagikan firman. Ya, jangan ragu. Berlatih membagikan firman. Itu semua firman yang kita nikmati, firman yang kita salurkan, itu akan membawa kita menjadi orang-orang yang disembuhkan sampai taraf tidak bercacat, sampai taraf tidak berkerut, sampai taraf sempurna dalam kekudusan Allah, sampai taraf kita tidak lagi bisa berbuat dosa. Ya, ingat 1 Yohanes 3 ayat 9 yang kemarin kita sampaikan, bahwa di dalam diri kita ya ada apa? His seed, spermanya. Ya, ada God's seed di dalam diri kita itu. Ya. Dan oleh penggembalaan dari sang gembala, benih itu akan bertumbuh, berkembang sampai sempurna. Inilah pekerjaan tabib itu. Pertama-tama dia menaburkan benih itu melalui Injil kepada kita. Sampai di sana belum beres. Walaupun kita sudah diselamatkan, belum selesai, kita masih harus digembalakan oleh sang gembala. Agar benih ini ya bertumbuh sempurna di dalam kita. Dan 1 Yohanes 3 ayat 9 berkata bahwa oleh karena his seed, ya, spermanya itulah kita bisa tidak berbuat dosa lagi. Ya, jelas. Banyak orang Kristen bahkan pendeta sulit percaya kepada 1 Yohanes 3 ayat 9. Gitu. Bahwa mereka tuh, bahwa kaum beriman tuh bisa tidak berbuat dosa lagi. Walaupun terjemahan aslinya tuh sebetulnya tidak terus-menerus berbuat dosa. Tetapi akhirnya tidak berbuat dosa lagi, sempurna. Seperti 144.000 para pemenang pertama itu. Nah, jadi konsep sperma Allah di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 itu membuat kita sekarang semakin dapat memahami ayat yang terkenal itu. Yohanes 1 ayat 12. Ayat begitu terkenal tapi maknanya sangat tersembunyi. Tapi hari ini kita bisa jadi lebih jelas. Yohanes 1 ayat 12 berkata apa? Semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Betapa terkenalnya ayat ini. Apa sih kuasa itu? Ya, kuasa itu adalah ada pada spermanya, gitu. Yang membuat kita lahir kembali. Di ayat yang ke-13 itu kita tuh orang-orang yang dilahirkan dari Allah. Sekarang perkataan dilahirkan dari Allah itu semakin jelas. Ini bukan ilustrasi, ini bukan gambaran. Ya. Ini adalah benar-benar oleh spermanya Allah sendiri. Yang disebut di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, his seed, itu sperma. Ya. Itulah makna dari Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah.
Apa maksudnya kuasa menjadi anak-anak Allah? Apa? Ya, kuasa mengalahkan dosa, saudara-saudari. Kata kuasa di dalam Yohanes 1 ayat 12 itu teks Yunaninya itu exousia. Kalau kamu strong itu ya memberikan salah satu makna di dalam kamus strong, itu kata kuasa exousia itu berarti manusia super. Luar biasa ini ya, kamus strong, manusia super. Artinya kita tuh menjadi kuat, menjadi anak-anak Allah tuh dalam kuasa. Benar-benar menjadi manusia. Kalau di Thayer, kamus Thayer ya, itu didefinisikan kata kuasa di sini itu menjadi manusia yang lebih unggul gitu dari manusia lainnya. Ya, memiliki kekuatan fisik dan mental sebagai anak-anak Allah. Ya, artinya singkat cerita, kita tuh menjadi orang-orang yang bisa tidak berbuat dosa lagi. Inilah makna tabib, saudara-saudari. Inilah makna Kristus sebagai tabib. Ya. Tetapi sungguh sayang sekali pemahaman Kristus sebagai tabib yang bisa membuat kita menjadi anak-anak Allah yang penuh kuasa sampai kita tidak lagi bisa berbuat dosa. Ini gak ada gitu di dalam kebanyakan orang Kristen. Orang Kristen seringkali masih mengasihani dirinya sendiri. Kan saya masih hidup dalam darah dan daging, wajarlah saya kalau berdosa. Tuhan gak berkata seperti itu. Secara tanpa sadar, orang-orang Kristen yang tahayul tadi, yang mempercayai kalau mereka itu mati, ya, jadi yang mempercayai bahwa tidak perlulah disembuhkan, tidak perlu menjadi sempurna, nggak mungkinlah kita menjadi sempurna. Ya, mereka itu percaya seperti itu. Kita ini makhluk yang lemah, hanya makhluk ciptaan, nggak mungkinlah kita menjadi sempurna. Secara tanpa sadar mereka sebetulnya punya konsep di surga itu nanti orang-orang lemah semua. Ya, karena kalau kita tidak matang, sekarang kita meninggal dunia, lalu dibangkitkan, itu dalam ketidakmatangan. Masa nanti di surga berisi orang-orang lemah? Nggak mungkin. Di surga itu orang-orang yang sudah ditransformasi. Ya, jadi Yohanes 1 ayat 12 ini menjadi ayat yang baru bagi kita. Semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kenapa? Karena anak-anak Allah itu dilahirkan dari sperma Allah itu sendiri. Ya. Kalau di dalam Matius 13 ayat 24 kalau nggak salah, itu anak-anak kerajaan itu adalah sperma, benih yang baik itu sperma. Ya. Inilah makna kuasa di dalam 1 Yohanes 1 ayat 12. Kita punya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kata Yunani kuasa ini ada juga di ayat-ayat yang lain. Ya, kalau di Matius 28 ayat 18, kata exousia itu adalah kuasa yang Yesus miliki di surga dan di bumi. Ya. Lalu Matius 21 ayat 23 juga menggunakan kata exousia, itu berarti otoritas. Kita tuh punya otoritas. Itu kata kuasa itu, ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 itu. Kemudian kata kuasa juga di 1 Korintus 11 ayat 10 itu adalah wibawa, ya. Kita punya kewibawaan Allah karena kita adalah anak-anak Allah, dilahirkan dari spermanya Allah sendiri. Ya. Lalu kalau di dalam Lukas 4 ayat 32 kata exousia itu kuasa, itu adalah kuasa dalam perkataan. Perkataan kita bukan seperti gong yang kosong hanya mengeluarkan suara,
tapi perkataan yang punya kuasa. Kalau dalam Matius 8 ayat 9 itu kata kuasa di sini berarti wewenang. Kita punya wewenang ya, baca buku wewenang gereja ya, buku Watchmeni itu. Ya, kita punya wewenang itu karena memang kita ini adalah dari gennya Allah sendiri. Ya, menyatu dengan Allah. Kalau di Matius 9 ayat 6 itu, dan di Yohanes 20 ayat 23 itu, gereja tuh punya kuasa mengampuni dosa. Kenapa? Karena gereja itu berasal dari sperma Allah sendiri, perkembangan diri Allah sendiri, tubuhnya Allah sendiri. Benar-benar menyatu dengan diri Allah sendiri. Ya. Nah, sekarang sebetulnya poin saya apa di hari ketiga ini? Poin saya adalah obat dari sang tabib itulah, suplai makanan dari sang gembala itulah. Apa ini? Ya, ini adalah hayatnya. Memang. Ya. Itu adalah hayatnya. Itu adalah diri Allah sendiri. Kita harus diselamatkan dari konsep kekristenan yang hanya menyadari perkara pengampunan dosa saja. Ya, mereka tidak menyadari apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh sang tabib itu. Sang tabib itu pertama-tama menyalurkan obat itu, benih itu, sperma Allah itu ke dalam manusia-manusia pilihan. Dan itu berkembang menjadi matang sempurna, membuat kita serupa dengan Kristus. Dalam hayat dan sifat, kita menjadi Allah-Allah dalam hayat dan sifat, karena kita berasal dari sperma Allah sendiri. Tetapi walaupun demikian, kita tidak menjadi Allah dalam kealahan. Ya. Ini semakin jelas seharusnya buat kita bahwa ekonomi Allah itu Allah menjadi manusia supaya manusia menjadi Allah dalam hayat dan sifat, tetapi tidak di dalam kealahan. Ya, karena kita ini memang anak-anak yang diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya, kuasa di sini tadi sudah dijelaskan, benar-benar menjadi Allah gitu dalam hayat dan sifat, karena kita berasal dari sperma Allah. Ya, inilah sebetulnya makna dari tabib, makna dari gembala. Baik tabib maupun gembala itu menyuplaikan hayat yang bertumbuh terus. Ya, inilah makna dari urutan itu. Satu, Kristus sebagai tabib. Kedua, Kristus sebagai gembala. Akhirnya Kristus menjadi penuai gitu. Ya, semuanya masih dalam konteks 1 Romawi, perkembangan gen kerajaan gitu. Ya. Nah, saya mau kembali mengingatkan saudara-saudari, apakah benih itu? Apakah sperma Allah itu? Ya, kalau di dalam 1 Petrus 1 ayat 23, ya, bahwa kaum beriman itu dilahirkan dari benih yang tidak fana. Kita boleh maknai ini sebagai sperma Allah. Ya. Walaupun di sini kata benih bukan sperma, tetapi pemahamannya sama. Ya. Nah, Petrus melanjutkan bahwa benih yang tidak fana ini itu adalah firman. Gitu. Seperti Lukas 9 ayat 11, firman Allah itu benih. Dan Matius 13 ayat 24, benih itu sperma, teks Yunaninya. Jadi, apakah benih itu? Menurut 1 Petrus 1 ayat 23, benih itu firman yang melahirkan kembali kaum beriman. Jadi kita jelas sekarang bahwa kuasa di dalam firman yang kita sampaikan itu dapat melahirkan kembali orang-orang. Gitu. Hei para saudari, di dalam diri Anda itu ada sperma Allah.
yang dapat disalurkan, ditaburkan, membuat orang-orang itu lahir kembali menjadi anak-anak Allah. Ya. 1 Petrus 1 ayat 23, ingat, kaum beriman itu dilahirkan itu dari benih itu, dan benih itu adalah firman, dikatakan oleh Petrus. Kita semua, baik saudara maupun saudari, memiliki sperma Allah itu. Benih itu apa? Realnya firman. Ya. Firman itulah benih, firman itulah sperma Allah itu. Ya, jadi kembali saudara-saudari, marilah berlatih, khususnya saudara-saudara yang merasa sudah bisa menyampaikan firman. Ya, termasuk saya. Kita harus sujud, berlutut, mohon belas kasihan Allah. Jangan percaya diri. Kita harus bertanya, Tuhan Yesus, apa yang selama ini aku beritakan? Apakah aku hanya memberitakan doktrin yang mati berupa suara yang kosong? Apakah aku sudah benar-benar menjadi penabur benih firman Allah? Tuhan Yesus, latih aku, tolong aku, untuk aku membayar harga, disusun oleh firman hayat. Ya. Ada dua ayat di Alkitab yang menyebut firman hayat. Ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 20 dan 1 Yohanes 1 ayat 1. Jelas, firman hayat. Bukan firman pengetahuan. Jikalau kita terus menikmati firman hayat, kita akan menjadi penabur benih hayat, sperma Allah sendiri. Entah itu saudari, entah itu saudara, semuanya punya sperma Allah. Bisa membuat orang-orang dilahirkan kembali. Inilah makna dari judul kita yang minggu ke-8 bagian pertama, yaitu memberitakan Injil Kerajaan. Ya. Di balik judul kita, memberitakan Injil Kerajaan, itu terdapat semua penjelasan yang sudah disampaikan kemarin dan hari ini. Semoga kita menjadi lebih jelas lagi. Apakah Injil itu? Apakah pemberitaan Injil itu? Dan hari ini, apakah hubungannya dengan Kristus sebagai tabib? Apakah hubungannya dengan Kristus sebagai gembala? Dan pada akhirnya, Kristus sebagai yang punya tuayan, menuai semua perkembangan benih, gen, sperma Allah ini. Haleluya. Mari saudara-saudari yang jarang berbagi nikmat, yang belum pernah berbagi nikmat, ayo berlatih berbicara. Ya, berlatih berbicara. Jangan takut, ya. Semuanya agar supaya benih ilahi itu di dalam diri Anda bisa bertumbuh, berkembang, sampai Anda mengalami kesempurnaan pada akhirnya. Haleluya. Tuhan memberkati. Silahkan, saya mohon izin undur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Makasih Saudara Diki. Mari saudara-saudari kita saling berbagi nikmat. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Mungkin ada Saudara Michael atau Saudara Agus bisa memulai dulu. Amin. Saudara-saudari, ya sambil menunggu saudara-saudari, saya juga mendapatkan barang pagi ini ya, bahwa memang ya kita lebih mendengar atau kita membaca, kita tuh lebih memusatkan pikiran kita bahwa Tuhan itu sebagai pengampun ya, atau penebus dosa-dosa kita. Ya, kita kalau soal tabib itu kita membacanya, kita memahaminya, tapi kadang-kadang konsepsi saya itu sebagai tabib ya, dia hanya menyembuhkan orang yang saat itu sedang sakit ya.
fakta penyakitnya, dia sakit apa ya, dia perlu tabib itu. Tetapi kalau kita baca hari ini, sebenarnya kita semuanya itu memerlukan Tuhan itu sebagai tabib ya. Bukan hanya kita melihat di sini bagaimana ketika Tuhan mengunjungi orang-orang yang kasihan itu, kalau kita lihat kan di sana ada pemungut cukai ya, ada orang yang buta, pincang, semuanya kusta. Nah, kalau kita yang lihat menyolok di sini kan, kalau pemungut cukai kan kebanyakan pandangan orang kan langsung menghakimi dia itu orang jahat ya, orang yang tidak benar. Tetapi Tuhan justru datang ya kepada dia, dan di situ ada jawaban Tuhan. Tuhan bilang dia datang bukan untuk orang yang sehat ya, tetapi untuk orang yang sakit. Nah, kalau secara jasmania kita lihat kan, apa sih sakitnya orang yang sebagai orang pemungut cukai ini? Dia sehat, malah dia jahat ya, melakukan memungut cukai itu suatu perbuatan yang jahat, yang menindas ya. Tapi di mata Tuhan dia itu sakit. Nah, hari ini saya juga merasakan, oh sungguh Tuhan ya, mungkin secara fakta, secara real kita melihat kita ini baik-baik saja, kita sehat-sehat saja. Tapi sebenarnya kita juga sakit ya. Kita sakit rohani, mungkin kita juga buta, kita juga kusta ya, kita juga penuh dengan berbagai macam dosa. Karena itulah hari ini kita memerlukan Tuhan itu sebagai tabib. Kita perlu datang kepada dia sebagai tabib untuk menyembuhkan kita dulu ya, sehingga kita benar-benar ya bisa disusun ulang, disusun kembali. Nah, kalau kita lihat ya, kalau Tuhan itu datang sebagai hakim, wah kita ini bagaimana mungkin ya bisa dilayakkan keberbahagiaan di dalam kerajaan. Tapi puji syukur pada Tuhan ya, hari ini dia datang sebagai tabib, tapi dia juga nanti akan datang sebagai hakim, juga akan menghakimi. Jadi saya merasakan kita sungguh-sungguh di dalam pemulihan ini kita bersyukur ya, hari demi hari kita benar-benar dilatih, hari demi hari saudara-saudari kita tuh membukakan ya setiap firman yang dulunya kita hanya baca, tetapi ketika kita nikmati bersama-sama, kita dapat terang lagi. Amin, puji Tuhan. Mari saudara-saudari kita lanjut lagi. Saudari Kesia. Amin. Ya, puji Tuhan. Sungguh saya juga pagi ini sangat bersyukur kepada Tuhan ya. Firman-Nya kembali menerangi kita semua. Tuhan datang sebagai di sini sebagai tabib ya. Mungkin kita hari ini yang sudah mendapatkan hayat Tuhan, mungkin ada perasaan kita itu sudah disembuhkan ya dari dosa ya. Dulunya kita orang berdosa, Tuhan datang menyelamatkan kita. Tapi sebetulnya penyembuhan ini terus berlangsung ya, karena hari ini kita masih hidup di atas muka bumi ya. Sudah kita tadi mengatakan kita perlu disembuhkan dari penyakit penyakit berbuat dosa ya. Bukan hanya sekali kita sudah diselamatkan lalu kita lancar ya ke depan ya, tapi di dalam perjalanan kita masih sering kita kembali jatuh ke dalam dosa. Jadi ya sungguh hari ini kita perlu disembuhkan dari kebutaan kita ya. Kebutaan kita ketika kita kembali berbuat dosa ya, dari penyakit kusta kita ya, dari ketimpangan kita tidak seimbang ya. Oh Tuhan Yesus, sangat bersyukur ya hari ini benih itu sudah ada di dalam kita ya. Benih inilah yang memampukan kita ya untuk kita bisa diselamatkan dari semua penyakit-penyakit ini, dari semua hal-hal yang membuat kita kembali jatuh ke dalam dosa. Amin. Karena itulah kita perlu firman ya sebagai benih itu di dalam kita. Firman ini perlu terus menerangi kita. Ketika kita datang kepada firman, jangan kita mencari satu pengetahuan atau pengajaran ya, tapi perlu mendapatkan firman itu menjadi hayat di dalam kita. Amin. Puji Tuhan untuk Tuhan yang datang sebagai tabib ya, bukan sebagai hakim. Oh, hari ini adalah masih Tuhan beri kesempatan kepada kita agar kita terus mendapatkan penyembuhannya. Nanti kelak pada saatnya Tuhan akan datang sebagai hakim ya. Itu tadi saudari kita mengatakan. Amin, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudari yang lain. Amin, puji Tuhan. Amin.
Untuk berita hari ini, sungguh ya kita bersyukur Allah itu sebagai tabib dan juga sebagai gembala ya. Ya jujur saya selama ini ada di permukaan ya, nggak terlalu dalam ya mengenai tabib dan gembala ini. Ternyata begitu tadi dijabarkan, ternyata begitu kita penting ya Tuhan itu sebagai tabib dan sebagai gembala. Karena dalam kehidupan kita di muka bumi ini, kita ini adalah orang sakit ya. Dan kita juga tertutup ya oleh si musuh. Bapak kita itu tidak tahu ya, tabib itu sampai bisa membuat kita itu tidak bisa berbuat dosa lagi ya. Sungguh kita memerlukan tabib dalam kehidupan kehidupan kita sehari-hari, sehingga juga gembala, sehingga kita bisa mencapai ya yang namanya yang dikatakan sempurna ya, seperti Kristus gitu. Ya, ini karena pengertian yang kurang memadai, sehingga kita merasa, aduh susah ya jadi orang Kristen, aduh kita jatuh lagi dalam dosa. Justru inilah dia itu menyediakan dirinya sebagai tabib dan gembala. Tujuannya untuk perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yang akhirnya kita terus-menerus kita itu disembuhkan. Kita terus-menerus mendapat supply. Ya, sehingga kalau kita hari ini mendengar tadi berita, sehingga membuat kita itu, oh terbukakan ya ternyata, puji Tuhan. Oh, di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita benar perlu Tuhan ya sebagai tabib dan sebagai gembala. Yang sehingga kita itu bisa dari ke hari kita terus disembuhkan ya, kita mendapatkan supply. Sehingga kita itu bisa mencapai pertumbuhan yang normal ya. Jadi puji Tuhan, kalau saya lihat ya seperti tumbuhan juga banyak ya, mungkin banyak hama-hama atau gimana, tapi ya kita tahu ya dari dirinya, dari benih ini sendiri ya, yang akan dengan sendirinya akan bertumbuh gitu, asal kita terus menikmati ya, yang tadi katakan kita terus menikmati firman ya, bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi firman yang menjadi hayat ya, sehingga kita juga akhirnya bisa disusun ya oleh hayat itu juga. Dan kita dikatakan juga perlu menyampaikan firman itu ya sebagai hayat itu, jangan sebagai pengetahuan yang kosong ya, tetapi kita tahu kuasa kita memberitakan Injil ternyata bisa melahirkan orang-orang ya, karena yang kita beritakan adalah hayat ya, yaitu sperma Allah itu sendiri. Sungguh satu pengertian yang dibukakan lagi ya, kita itu ternyata bukan hanya menyampaikan kata-kata yang ringan, tetapi kalau begitu kita benar-benar memiliki hayat itu, saat ada satu kuasa ya, kuasa yang begitu luar biasa. Itulah yang diperlukannya, kita perlu melatih katanya ya, kita perlu melatih berbicara supaya kita juga mengalami penyembuhan dan juga kita mengalami supply itu, sehingga kita bisa sembuh dan kita juga bisa kembali perkataan kita ini bisa menyembuhkan orang-orang, karena di dalam perkataan kita itu ada hayat, yaitu sperma Allah itu sendiri ya. Puji Tuhan, amin. Amin. Mari saudara-saudari yang lain sambung. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Kita menyambung saudari yang di depannya. Benar, kita melatih berbicara itu adalah jalan Allah merawat kita ya. Ketika kita membicarakan kebenaran, itulah gembala kita itu menyuplai kita. Jadi ini menjadi jelas ya. Hari kemarin gen itu sudah kita terima. Gen adalah unsur Allah ya, sperma Allah yang kita terima ini adalah satu persona, saudari. Dia juga adalah satu persona yang mengembalakan, juga satu persona yang menyembuhkan ya. Dia sebagai tabib, sebagai gembala itu sudah masuk ya, menjadi hayat di dalam kita melalui gen Allah yang dibaurkan dengan gen ilahi, insani kita, saudari. Nah ini bekerja, saudari, gen ini bekerja di dalam kita, berkembang terus merawat kita, menggembalakan kita. Sebagai tabib, dia secara khusus menyembuhkannya, menyembuhkan setiap sakit penyakit kita, ya akibat kejatuhan, akibat dosa kita. Kita ini orang berdosa, saudari ya. Maaf ya, kita buta, kita lumpuh, kita tuli, kita ini kusta. Ya, tapi
berbagai gen itu, inilah yang berkuasa, memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan untuk menyembuhkan kita. Juga dia sebagai gembala itu tugasnya adalah menyuplai kita, memberi makan kita, saudari. Dia merawat kita dengan perkataannya sendiri di dalam kita. Oh Tuhan Yesus ya. Jadi ini sangat jelas ya hubungannya, dia sebagai gen yang sudah kita terima, juga dia sebagai tabib dan gembala kita hari ini, saudari ya. Ini akan membawa kita memiliki penghidupan yang tanpa cacat, celah, kudus ya saudari ya, tanpa dosa, bahkan sedemikian. Karena ini akan kita lihat nanti ya di Yerusalem baru, semuanya dikerjakan ya, semuanya dikerjakan oleh gen ini yang sebagai persona yang menyembuhkan, sebagai persona yang mengembalakan, sampai pada akhirnya ya nanti kita akan sempurna ya, sama seperti Bapa kita yang adalah sempurna. Puji Tuhan, ketika kita terus melatih roh kita mendapatkan perawatan dari gembala kita. Jika kita terus melatih roh kita dari menikmati Tuhan, dia juga akan terus mengembalakan kita, akan menyuplai kita semuanya. Puji Tuhan, mulia bagi Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Mari saudara-saudari yang lain. Puji Tuhan ya. Amin. Amin. Puji Tuhan ya saudari ya. Berita hari ini tuh sangat membelas kasihani saya ya. Bahwa Tuhan tuh sebagai gen, sebagai sperma itu, Tuhan tuh juga sebagai tabib penyembuh kita. Saya bersyukur ya, sebelum saya masuk di pemulihan itu, saya tidak tahu perkara bahwa Tuhan itu sebagai tabib itu ya. Sekarang saya bersuka cita ya, ada di dalam pemulihan ini, di mana selalu didorong pada ekonomi Allah. Ekonomi Allah adalah penyaluran diri Allah itu sendiri, obat itu sendiri. Asal kita mau minum obat ya, yang Tuhan sediakan ya, digembalakan adalah dipimpin untuk minum obat. Kita setia dalam perkara kecil ya, terus berjuang ya. Kan obatnya itu mungkin ada pagi ini, siang ini, sore ini, malam ini. Terus taat ada pada pimpinan sang dokter ini. Saya mengalami kesembuhan walaupun belum seberapa ya, karena tapi asal mau ya, berjeri lelah, mau minum obat terus sampai saya disembuhkan totally ya. Kemudian ya ini perkara digembalakan, harus mau digembalakan oleh sang tabib itu, sehingga nanti bisa dituai ya. Hanya yang matang itu yang layak untuk dituai. Sasaran kita hari ini adalah sembuh dari sakit penyakit supaya kita sehat dituai. Kita adalah mempelai perempuan yang akan bertemu dengan sang mempelai laki-laki. Kalau di Alkitab di Perjanjian Lama itu betapa harus perfect ya. Apa itu mempelai perempuan ini, Ratu Esther harus dikerjakan sedemikian rupa. 1 tahun untuk wangi, untuk ini, untuk itu. Hari ini ya, terus saya perlu berjerilah atas firman Tuhan, mengkontaknya dengan roh saya. Oh Tuhan Yesus, ketika mendengar sharing saudara-saudari, terus melatih roh, supaya aliran hayat itu boleh sampai kepada saya dan saya disembuhkan totally. Tuhan Yesus menjadi pemenang. Mulia bagi Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Karena waktu sudah habis, mari saudara-saudari kita bebas berdoa. Oh Tuhan Yesus, Amin. Tuhan kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pagi ini, Tuhan juga untuk supplian saudara-saudari. Sungguh Tuhan, hari ini kami perlu diri-Mu sebagai sang tabib untuk menyembuhkan segala cacat kerut kami. Oh, sehingga pada akhirnya Tuhan kami layak dituai. Tuhan Yesus, dapatkanlah latihan kami. Oh, biar melalui latihan demi latihan kami sehari disembuhkan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan.
Terima kasih saudari, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih saudara-saudari semua. Sampai besok. Amin. Amin. Tuhan berkati.